Shalom sahabat WB yang terkasih, Renungan Harian Wanita Bijak, Selasa 24 Februari 2026, dengan tema Keajaiban Kasih Karunia Allah. Firman Tuhan diambil dari Kitab 2 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai dengan 10. Kitab 2 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai dengan 10. Sebelumnya marilah kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan untuk hari yang baru, untuk kasih karunia-Mu buat kami Tuhan, juga untuk kesehatan yang Tuhan berikan sehingga kami masih ada sampai hari ini. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah Roh Kudus membimbing kami sehingga kami mengerti apa yang kami dengarkan hari ini dan bisa kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Haleluya, amin. Bacaan dari Kitab 2 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai dengan 10. Terjemahan baru 2. Demikianlah sabda Tuhan. Paulus menerima penglihatan dan pernyataan. Aku harus bermegah, sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun, aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan penyataan-penyataan dari Tuhan. Aku tahu tentang seseorang di dalam Kristus. 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Aku juga tahu tentang orang itu. Entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ia diangkat ke Firdaus, dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu, aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri, aku tidak akan bermegah, selain atas kelemahan-kelemahanku. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran. Namun, aku menahan diriku, supaya jangan ada orang yang berpikir tentang aku lebih daripada yang mereka lihat padaku atau yang mereka dengar dari aku. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu. Aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menghantam aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur dari hadapanku. Namun jawab Tuhan kepadaku, cukuplah anugerahku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu, aku terlebih suka bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu, aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesengsaraan karena Kristus. Sebab, jika aku lemah, aku kuat. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengar, merenungkan, dan melakukannya setiap hari. Haleluya, amin. Sahabat WB yang terkasih, dengarkanlah firman Tuhan dengan penuh perhatian dan berdoalah agar Roh Kudus menolong kita untuk memahaminya. Perhatikan baik-baik ayat 1 sampai dengan ayat 8. Siapakah yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus tentang orang tersebut? Bagaimana kuasa Allah menjadi sempurna dan mengapa Rasul Paulus lebih suka bermegah dalam kelemahannya? Ada di ayat 9. Dan di ayat 10, apa yang membuat Paulus senang dan rela dalam kelemahan karena Kristus? Kasih karunia adalah pemberian Allah yang sesungguhnya tidak layak kita terima melalui anugerah keselamatan dan pengampunan dosa, dan dinyatakan lewat kehadiran dan pertolongannya dalam hidup.
Kasih karunia inilah yang jadi kekuatan kita untuk hidup dalam pengharapan kepadanya. Kasih karunia menjadi kekuatan bagi kita untuk tetap setia, terutama saat mengalami kelemahan dan kesulitan dalam menjalani kehidupan dan juga untuk teguh di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Semakin besar kelemahan dan pencobaan yang kita alami karena mengikut Kristus, semakin besar pula kasih karunia-Nya atas kita. Satu kebenaran yang pasti, yaitu bahwa kasih karunia-Nya selalu cukup bagi kita untuk menjalani hidup sehari-hari, melayani Dia, dan menanggung kesulitan. Sahabat WB yang terkasih, apa kelemahan yang sedang engkau gumulkan saat ini? Dan apa yang engkau lakukan saat mengalami pergumulan itu? Renungkan dan catatlah dalam buku pribadimu pengalaman-pengalaman pribadi yang engkau alami saat dan bagaimana kasih karunia dan pertolongan Tuhan engkau terima dalam hidupmu. Bersyukurlah dan ambillah kembali komitmen untuk terus hidup dalam kesadaran bahwa engkau berada di dalam kasih karunia Tuhan yang selalu tersedia bagimu. Sahabat WB yang terkasih, sebelum kita membagikan firman Tuhan kepada rekan di dalam kelompok modul 2 dan sahabat WB lain, untuk berkat yang kita terima dari kebenaran ini dan komitmen pribadi kita, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu hari ini yang menguatkan dan mengingatkan kami atas kasih karunia yang sudah Tuhan berikan buat kami yang tidak layak untuk mendapatkannya. Terima kasih Tuhan untuk privilege yang sudah Tuhan berikan buat kami anak-anak-Mu. Dan biarlah Tuhan kami mengingat selalu apapun yang kami alami di dalam setiap musim kehidupan kami percaya di dalam kelemahan kami, kasih karunia-Mu nyata di dalam hidup kami. Dan kami percaya di saat kami menaruh harapan kami, menaruh iman kami di dalam Engkau, semua yang kami hadapi bisa kami lewati, asalkan kami selalu ada bersama Engkau dan kami merasakan kasih karunia-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan seluruh hidup kami, seluruh hari ini ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kebergantungan-Mu sepenuhnya kepada Tuhan adalah pintu bagi kasih karunia-Nya terus bekerja atas hidup-Mu.